mucur kasil lakon pitutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mujur Kasil dalam tema lakon pitutur. Lakon pitutur adalah tema Mujur Kasil yang khusus untuk mengupas tentang pengalaman horor seseorang yang diangkat kembali ceritanya. Namun sebelum kita bercerita, kami harapkan teman-teman untuk membaca disclaimer di bawah ini agar teman-teman tidak salah tangkap. Baiklah, cerita ini disampaikan oleh seorang lakon pitutur atau tokoh cerita, seorang mahasiswa. Jadi sekarang orang ini telah lulus dan telah menikah. Dan cerita ini diambil sekitar 5-10 tahun yang lalu. Orang ini tidak ingin disebutkan namanya agar untuk menjaga privasi orang ini, atau mungkin kita sebut Mas X. Mas X ini punya pacar yang bernama Mbak Y. Kita sebut saja Mas X dan Mbak Y. Mas X dan Mbak Y ini termasuk pasangan yang sudah lama berpacaran, dan mungkin termasuk orang-orang yang dikatakan setia satu sama lain. Jadi awal mula Mas Ik ini adalah seorang yang selalu mengantarkan pacarnya pulang dari manapun, dari kegiatan apapun di kampus ataupun kegiatan dengan temannya, selalu Mas Ik ini yang mengantar jemput pacarnya ini. Jadi pada suatu hari Mbak Y ini punya acara. Kita tidak tahu, tidak disebutkan acaranya itu apa, dan meminta untuk Mas Ik menjemputnya di kos Mbak Y ini. Biasa, jadi situasi atau denah rumah Mbak Y ini adalah sebuah perumahan. Perumahan yang memang perumahan ini adalah perumahan yang baru. Kalau kita tahu, perumahan baru adalah tidak semua rumah itu telah dibangun full. Ada juga rumah yang belum dibangun. Tibalah Mas X datang untuk menjemput Mbak Y dan mengantar ke kegiatan Mbak Y tersebut. Kemudian setelah malam hari, Mbak Y meminta kembali untuk diantar pulang karena acaranya sudah selesai. Mas Ik pun datang menjemput Mbak Y, dan Mbak Y pun diantar Mas Ik ke perumahan atau tempat kos Mbak Y ini. Di jalan, karena memang waktu itu sudah malam, tidak ada perasaan apapun yang aneh. Seperti biasa, jalan tampak sepi, sunyi, karena memang perumahannya baru. Ketika masuk portal atau satpam, seperti biasa, satpam membukakan portal, masuk biasa seperti perumahan yang lainnya, sepi karena memang sudah malam. Ketika melihat kanan kiri, maka ada banyak sekali rumah-rumah yang masih kosong, bahkan rumah-rumah yang belum jadi. Setelah dekat dengan rumah atau kos Mbak Y ini, Mas Ik pun seperti biasa untuk menyampaikan pesan-pesan agar menjaga kesehatan dan sampai jumpa besok, dan yang lainnya seperti para pasangan yang lainnya. Akhirnya sampailah di sebuah tempat kos Mbak Y. Pada waktu itu agak larut malam. Akhirnya Mbak Y pun turun dari motor tersebut dan berpamitan seperti biasa. Karena memang Mas Ik ini sudah terbiasa mengantar Mbak Y ini, dan memang
sudah sangat hafal tempat atau perumahan Mbak Y ini, yang memang perumahan belum semuanya dibangun atau masih baru. Ketika dia berputar balik untuk mengambil arah pulang, dia seperti biasa menjalankan motornya dengan pelan, karena memang orangnya termasuk orang yang tenang dan tidak terburu-buru. Seperti biasa, dia melalui jalan yang sepi dan belokan-belokan yang memang sudah dia hafal. Namun tidak seperti biasanya, seperti ada suara yang dia dengar di dalam kesunyian. Dan suara itu terdengar seperti tidak jauh dari telinganya. Dia pun mencari asal suara itu. Semakin dekat, semakin suara yang agak mengganggu pendengarannya. Suara seperti orang menyisir rambut. Seperti itu. Tapi dengan sangat keras. Dan ketika dia menengok ke arah berlawanan, dia melihat sebuah rumah yang didapati rumah itu beratapan dak beton, dan di sana ada sesosok perempuan yang duduk menyilakan kakinya dengan baju putih yang panjang dan sedang menghadap ke arah berlawanan. Namun rambutnya terurai panjang dan dia sedang memegang sisir, dan dia sedang menyisir rambutnya yang panjang itu. Dia pun gugup, dia deg-degan, dia gemeteran, dan dia ingin mengegas motornya, namun kenapa tidak bisa dia gas motornya. Motornya seperti terhenti. Dan lama-kelamaan wanita itu yang rambutnya panjang ikut menoleh ke arahnya. Dan dia menyisir semakin cepat. Dan ketika dia menoleh ke arah mukanya, didapati bahwa ternyata mukanya hanya sebelah dan rambutnya pun hanya sebelah. Muka di samping sisi yang lain ternyata tidak ada, hanya berisi darah. Seorang pun kaget, dia ingin lari, dia ingin berteriak namun tidak bisa. Mas Ik ini ingin sekali berteriak, ingin lari dan ingin mengegas motornya namun tidak bisa. Di dalam hati dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia gugup, astagfirullahaladzim. Dia memejamkan matanya. Ketika dibuka matanya masih ada. Dia kembali memejamkan matanya dan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia buka kembali matanya dan masih ada. Dan akhirnya di ketiban yang ketiga dia baca astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Orang itu, sosok itu pun hilang. Dia langsung ngegas motornya tanpa pandang ke kanan ke kiri. Bahkan dia tidak menyapa sama sekali satpam yang membukakan portal tadi, karena saking gugupnya. Itu adalah kali pertama dia setelah beberapa lama mengantar Mbak Y di suatu perumahan itu yang memang belum jadi. Lihat sesuatu yang sangat tidak mengenakan tersebut. Sosok yang membuat dia kepikiran terus dan selalu waspada ketika dia mengantar Mbak Y kembali. Dan dia setelah itu selalu buru-buru ketika mengantar Mbak Y, karena sosok itu selalu terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Itulah tadi cerita yang disampaikan oleh Mas Ik ini, yang merupakan pengalaman horornya pada waktu dia masih duduk di bangku kuliah.
Mungkin bagi teman-teman yang ingin membagikan pengalaman horornya, bisa untuk membagikannya lewat DM @mucurkasil di Instagram kami. Silahkan untuk membagikan ceritanya, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.